Kabinet Indonesia Gemoy yang rencananya akan digunakan untuk mengakomodir kawan. Apa salahnya? Ya, memang ini kan ada saling berbalas statement dari kubu Prabowo Subianto dengan Pak Ganjar Pranowo. Yang kita tahu bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan akan menjadi oposisi. Meskipun mereka sudah nyata-nyata ditawari jatah menteri oleh kubu dari Prabowo Subianto. Bahkan Pak Mahfud sendiri sudah ditelepon oleh Pak Luhut untuk ditawari jatah menteri. Tapi beliau nggak mau, beliau menolak. Kemudian beliau ingin menjadi oposisi, akan mengontrol pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Kabinet Indonesia Gemoy yang rencananya akan digunakan untuk mengakomodir kawan. Apa salahnya? Ya, memang ini kan ada saling berbalas statement dari kubu Prabowo Subianto dengan Pak Ganjar Pranowo. Yang kita tahu bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan akan menjadi oposisi. Meskipun mereka sudah nyata-nyata ditawari jatah menteri oleh kubu dari Prabowo Subianto. Bahkan Pak Mahfud sendiri sudah ditelepon oleh Pak Luhut untuk ditawari jatah menteri. Tapi beliau nggak mau, beliau menolak. Kemudian beliau ingin menjadi oposisi, akan mengontrol pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang. Nah, kemarin seperti kita tahu bahwa beredar kabar, hembusan kabar kementerian atau kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran, ini istilah saya sendiri ya, Kabinet Indonesia Gemoy. Kenapa saya bilang gemoy? Karena memang akan menggemoykan atau menggemukkan susunan kabinet ini yang sebelumnya sudah ada 34 kementerian akan dijadikan menjadi 40 kementerian dan lembaga. Ini kan kemudian pernah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Rencananya seperti itu. Lalu kemudian Pak Ganjar yang sekarang sudah mulai menjadi oposisi, seorang politisi dari PDI Perjuangan, mantan calon presiden, sekarang mulai melakukan perannya sebagai oposan. Mengatakan bahwa kalau misalkan memang itu tujuannya untuk bagi-bagi jabatan, ya itu kan memang hak dari pemenang. Boleh-boleh saja, tapi masalahnya menabrak aturan atau tidak. Ini masalahnya melanggar undang-undang. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang pemerintahan dalam negeri ini sudah diatur jelas bahwa kementerian yang ada saat ini maksimal itu sekitar 34 kementerian dan lembaga. Kalau misalkan memang mau ditambah, boleh-boleh saja. Tapi kan harus merubah undang-undang, harus melibatkan anggota DPR. Perubahan undang-undang ini harus diajukan dulu kepada DPR. RUU, rancangan undang-undang, lalu kemudian digodok bersama-sama dan untuk nantinya disahkan. Nah, ini kan tidak bisa serta-merta untuk bisa memutuskan ini dari 34 kemudian tiba-tiba menjadi 40 kementerian, kan nggak bisa. Semuanya harus dirapatkan, kemudian juga didiskusikan dengan anggota parlemen atau DPR RI. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini kemudian direspon oleh kubu dari Prabowo Subianto. Sufmi Dasko Ahmad yang juga anggota DPR RI, beliau juga adalah ketua harian DPP Partai Gerindra, kemudian merespon ini. Kalau misalkan memang ini kementerian ini kemudian ditambahkan untuk mengakomodasi kawan, apa salahnya? Itu adalah hak dari pemenang. Benar, nggak ada salahnya memang. Sama sekali nggak salah. Ya suka-suka kalian, orang kalian yang menang. Tapi itu lagi, sekali lagi, balik lagi ke apakah ini menabrak undang-undang atau tidak? Apakah ini kemudian melanggar aturan atau tidak? Tapi kalau pertanyaan ini dilempar sekarang, sudah terlambat. Orang kubu kalian, kubu sebelah itu sudah melanggar aturan dari awal. Dari merubah undang-undang di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian
KPU-nya juga, pendaftarannya juga melanggar etika. Bahkan kalau sekarang dibilang melanggar aturan atau tidak, peduli amat. Etik dasmu kalau sekarang sudah dibilang, sudah nggak ada pengaruhnya lagi. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa ini harus sesuai dengan koridor hukum, tidak boleh menabrak undang-undang. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Dasko ini kan semakin memperjelas, semakin mempertegas bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah memang politik balas budi, politik bagi-bagi jabatan. Ketika kemudian koalisi ini menjadi koalisi yang sangat amat gemuk, apalagi sekarang mereka sudah mulai merangkul Nasdem, lalu kemudian PKB juga akan bergabung. Sementara hanya menyisakan PDI Perjuangan dan PKS, ini kan semakin memperjelas bahwa sebetulnya koalisi ini, kemudian nanti kalau misalkan dibentuk sebagai sebuah kabinet Indonesia Gemoy, ini adalah memang tujuannya untuk bagi-bagi jabatan, bagi-bagi jatah menteri, bagi-bagi kursi. Bahkan PSI, partai yang tidak lolos parlemen, kemudian merasa berjasa untuk mengantarkan Prabowo Subianto menjadi seorang presiden, itu juga minta 1 jatah menteri. Bayangkan, Kaisang mengatakan itu, berharap bahwa PSI mendapatkan jatah menteri meskipun partainya tidak lolos parlemen. Sama halnya dengan PBB. Yusril Iza Mahendra juga mengharapkan jatah menteri. Belum lagi dari Partai Gelora. Anies Mata juga mengharapkan jatah menteri. Kan seperti itu. Terlihat jelas memang bahwa koalisi ini adalah memang untuk bagi-bagi jabatan. Kabinet yang dibentuk adalah untuk bagi-bagi jabatan. Dan terbongkar dengan sendirinya disampaikan sendiri oleh Sufmi Dasko Ahmad, bahwa selama ini yang mereka lakukan adalah untuk mengakomodasi kawan-kawannya, untuk mensejahterakan para elit. Sebetulnya mereka ini tidak peduli dengan nasib rakyat. Nasib rakyat yang seperti kita ini. Mereka sebetulnya nggak peduli, mereka hanya ingin mensejahterakan kelompok mereka sendiri, kawan-kawan mereka sendiri, bahkan jabatan menteri digunakan untuk mengakomodasi kawan-kawan mereka sendiri. Nah, kemudian perang statement ini kan nggak berhenti sampai di situ. Bahkan kemarin, video sebelumnya saya juga sudah bahas, Bapak Prabowo mengatakan yang tidak mau diajak kerjasama silakan menjadi penonton di pinggir jalan, jangan mengganggu. Nah ini kan kemudian juga direspon oleh Pak Ganjar bahwa yang mengganggu itu bukan hanya orang yang tidak mau diajak kerjasama. Bahkan orang-orang yang diajak kerjasama yang ada di dalam pemerintahan bisa jadi mereka juga akan mengganggu pemerintahan itu. Dan ingat, potensinya jauh lebih besar. Ini diingatkan oleh Pak Ganjar. Jangan sesumbar, jangan sombong, jangan mengatakan bahwa mentang-mentang kalian pemenang, kemudian orang-orang yang tidak mau bekerja sama dianggap pengganggu. Bahwa mereka melakukan kritik dianggap sebuah gangguan. Jangan. Justru orang-orang yang ada di dalam koalisi kalian, nanti kalau misalkan membentuk kabinet Indonesia Gemoy, belum tentu mereka orang-orang yang lurus. Belum tentu mereka orang-orang yang baik. Buktinya apa? Kemarin, ketika Pak Prabowo kemudian diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi seorang menteri, lalu kemudian juga ada Menteri Kelautan dari Partai Gerindra, Edi Prabowo, yang ternyata tersangkut kasus ekspor benih lobster. Itu kan juga orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Teman-teman mereka sendiri. Itu baru satu contoh. Belum lagi nanti misalkan ada Demokrat di sana, kemudian ada PAN di sana, ada Golkar di sana, ada Gelora, ada PBB, kemudian ada PSI. Coba bayangkan. Belum lagi dari Gerindra sendiri. Lalu kemudian dari cawe-cawe dari keluarga Solo, dari keluarga Pak Jokowi. Apakah itu nanti tidak akan menjadi polemik tersendiri di dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Itu yang diingatkan oleh Pak Ganjar. Dia sudah memerankan posisinya sebagai seorang oposisi. Diingatkan jauh sebelum menjabat. Nah, kalau misalkan itu ternyata nanti membuat Pak Prabowo kemudian pura-pura nggak dengar, tidak peduli dengan itu, ya terserah. Silahkan dijalani pemerintahan ini. Tapi, kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, jangan sambat, jangan keluh kesah kepada rakyat, apalagi kepada oposisi. Itu ya. Kak Suju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Kabinet Indonesia Gemoy. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bagi-bagi jabatan untuk akomodasi kawan.